Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika dalam channel saya, Franz Samosir. Video kali ini, saya akan membahas analisis dan grafik fungsi bagian ketiga. Mudah-mudahan bagian 1 dan 2, kalian sudah dapat menguasainya dengan baik. Oke, baik, mari kita lihat kompetensi dasar pada pembahasan ini. Untuk pengetahuan, menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional, secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Kemudian untuk keterampilan, menganalisa karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, asimtot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi, dan sebagainya. Oke, kita mulai dari menentukan domain, range, dan asimtot suatu fungsi. Asimtot itu hanya untuk fungsi rasional yang bagian E. Kemudian A, B, C, D tidak ada asimtot di sini. Jadi kita hanya fokus dulu untuk membahas A, B, C, D ini, domain dan range. Baik, kita akan bahas satu persatu. Mengenal bentuk dan grafiknya. Fx sama dengan 2x tambah 4, itulah grafiknya berbentuk garis lurus. Dari kiri ke kanan itu naik. Berarti daerah asalnya, pengertian domain itu daerah asal itu untuk x berapa saja sehingga nilai fungsi dapat dicari atau dihitung. Ternyata x-nya berapapun bisa dihitung. Tidak ada masalah perhitungan di sini. Jadi domainnya X sedemikian sehingga X anggota bilangan real. Kemudian karena grafiknya itu dari bawah ke atas naik terus, berarti harga Y-nya juga kepake semuanya, sehingga range-nya juga Y anggota bilangan real. Sekali lagi bacanya, Y sedemikian sehingga Y anggota bilangan real. Baik, kita perhatikan bagian B. Bagian B ini parabola. Ingat sifat-sifat parabola di video sebelumnya. Kalau A-nya positif, koefisien X kuadratnya, grafiknya terbuka ke atas. Kemudian domainnya ini untuk X berapapun tetap bisa dihitung. Berarti domainnya X anggota bilangan real. Cuma range-nya tidak semua harga Y kepake. Karena grafiknya ke atas berarti terbatas Y-nya. Yaitu pada daerah minimumnya. Sehingga range-nya Y besar dari ordinat puncaknya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia range-nya yaitu Y besar sama dengan B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Ini rumus dari ordinat titik puncak. Oke, perhatikan A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya 5. Berhitung. Langsung 36 kurang 4 kali 1 kali 5, 20 per negatif 4. Berasal dari min 4 kali 1 ya. Kita hitung lagi. 36 kurang 20, 16. Bagi negatif 4, jadi negatif 4. Jadi range-nya tinggal ditulis dalam bentuk himpunan. Y sedemikian sehingga Y besar sama dengan negatif 4, Y anggota bilangan real. Jelas ya? Sekarang perhatikan yang C ini. Grafik parabola terbuka ke bawah. Otomatis range-nya itu adalah kecil. Karena Y yang kepakainya ke bawah. Kemudian domainnya sama. Kemudian rumus untuk ordinat puncak sama juga. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ini dia. Domainnya X anggota bilangan real. Y kecil sama dengan rumus sama. B kuadrat 64. Perhatikan, min 4 kali min 1 jadi 4. Kali 12, 48. Dibagi 4 dari min 4 kali min 1. Oke, dihitung biasa. Oh, dilangsungkan. Berarti ini 112 dibagi 4, 28. Jadi range-nya dilengkapi penulisannya dalam himpunan Y sedemikian sehingga Y kecil sama dengan 28, Y anggota bilangan real.
Oke, jelas ya saudara ya. Sekarang yang D. Yang D ini pemahamannya setiap bentuk akar, domainnya itu adalah daerah ini, yaitu bagian dalamnya ini, 2x min 6, itu selalu bentuknya besar sama dengan 0. Kemudian diproses. Oke, 2x lebih besar sama dengan 6 bagi 2, x besar sama dengan 3. Nah, inilah domain dari bentuk akar. Udah jadi saudara domainnya. Kemudian untuk memahami range, karena x-nya itu paling kecil 3, yaitu sehingga buat ini 0. Lebih besar 3 sehingga ini bertanda positif terus. Dengan demikian, harga dari akar dari suatu bilangan ini tidak pernah bertanda negatif. Dengan demikian, range-nya adalah Y sedemikian sehingga Y besar sama dengan 0, Y anggota bilangan real. Jadi maksudnya pecahan masuk, bentuk akar masuk, tapi yang memenuhi syarat. Baik, kita bahas yang E. Nah, pemahamannya gini, domainnya ini adalah untuk X berapa saja sehingga dia bisa dihitung, hampir semua, hanya satu yang nggak bisa, yaitu kalau X-nya 2. 2 kurang 2, 0. Suatu bilangan dibagi 0 tidak terdefinisi. Kalau di kalkulator itu error. Jadi domainnya ini sebenarnya semua X anggota bilangan real, tapi X tidak sama dengan 2. Jadi X anggota bilangan real. Nah, di sini akan dipahami atau diberi informasi tentang asimtot. Oh ya, range-nya dulu. Range-nya ini, apakah mungkin 0? Jawabnya mungkin, karena X-nya kalau dibuat min 3, 0. Positif mungkin, negatif mungkin. Nah, satu-satunya angka yang tidak mungkin daerah hasilnya adalah angka 2. Bayangkan 2X tambah 6 per X min 2 sama dengan 2. Apakah ada harga X membuat dia bernilai 2? Pasti kali silang, 2x min 4, 2x-nya habis. Sesuatu yang salah. Nah, diberitahu cara cepatnya kalau bentuk rasional pecahan linear begini. Kita perhatikan ini, 2 per 1. Jadi Y-nya nggak mungkin bernilai 2. Nah, ini dia range-nya. Kemudian Y anggota bilangan real. Nah, yang Y sama dengan 2 tadi disebut asimtot datar. Jadi kalau digambar grafik dari fungsi rasional ini semua grafiknya mendekati Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 itu datar, jadi grafiknya mendekati saja. Kemudian yang bawah juga begitu. Kemudian yang domain tadi, X tidak sama dengan 2 itu berperan sebagai asimtot tegak. Nah, ini dia X sama dengan 2. Ini juga nggak bakal kena dalam grafik, hanya didekati saja. Oke, lumayan ada pengertiannya, asimtot tegak, asimtot datar. Baik, kita lanjutkan. Menentukan nilai maksimum minimum fungsi kuadrat. Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Bila a, koefisien x kuadrat ini besar 0, maka mempunyai nilai minimum. Rumusnya b kuadrat kurang 4ac per min 4a. Kemudian pembuat minimumnya x sama dengan min b per 2a. Sebenarnya kalau kalian pahami, ini adalah rumus titik puncak. Karena A-nya besar 0 berarti titik puncak minimum, titik balik minimum. Begitu juga kalau A-nya kecil 0. Rumus sama, cuma namanya jadi Y maksimum, pembuatnya sama persis. Sebaiknya kita bahas contoh ini. Diketahui fungsi kuadrat, ada 2 ini, tentukanlah nilai maksimum atau minimum dan pembuat maksimum atau minimum. Ini sepaket, jadi harus tahu mana yang maksimum minimum. Nah, kita perhatikan harga A-nya 1, berarti ini adalah mempunyai nilai minimum. Sehingga mempunyai pembuat minimum. Oke, kita jawab. Nah, Y minimumnya rumusnya sama, B kuadrat min 4AC per min 4A. Berhitung. B kuadrat, nah ini dia, 36. Min 4 kali 1 kali 10, min 40, per min 4 kali 1, min 4. 36 kurang 40, negatif 4, bagi negatif 4 itu 1. Jadi nilai minimum dari fungsi ini adalah 1. Pembuat minimumnya, rumusnya X sama dengan min B per 2A.
Min kali min jadi plus ya. 6 per 2 kali 1. Jadi 6 per 2, 3. Oke, yang B. Karena koefisien X kuadratnya negatif, berarti mempunyai nilai maksimum karena kurvanya ke bawah. Rumus sama, tinggal masuk 36 kurang 4 kali min 2 kali 5, berarti 8 kali 5, 40 per 8. 76 bagi 8, 9,5 atau 9,5. Nah, itulah nilai maksimumnya. Kemudian nilai minimumnya, pembuat maksimumnya, X sama dengan min B per 2A. Min 6 per min 4. 1,5 atau 1,5. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia soal-soal kontekstual. Soal pertama, diketahui jumlah dua bilangan sama dengan 16. Tentukanlah hasil kali maksimum kedua bilangan tersebut. Oke, kita buat pemisalan. Nah, ini dia. Misalkan kedua bilangan itu X dan Y di jumlah 16, berarti Y-nya 16 min X. Tentukan hasil kalinya, beri suatu nama, misalkan Z, X kali Y. Kemudian Y-nya kita substitusikan. Gantilah X kali 16 kurang X dirapikan, 16X kurang X kuadrat. Nah, bentuk ini tentukanlah hasil kali maksimumnya pakai rumus yang tadi. Z maksimum B kuadrat 16 kuadrat kurang 4AC. Nah, C-nya 0. Langsung saja 0 per min 4A. Min 4 kali min 1. Min 4 kali min 1, 4. Jadi 256 per 4 sama dengan 64. Jelas ya? Kita langsung ke sasaran. Namun seandainya ditanyakan berapakah harga X-nya, itu gunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Akan ketemu nanti 16 per min 2, 8. Oke, sesuai dengan pertanyaan saja, udah kita jawab. Soal kedua. Diketahui keliling persegi panjang sama dengan 60 cm. Tentukanlah luas maksimum persegi panjang tersebut. Kita modelin dulu. Misalkan panjangnya X, lebarnya Y. Keliling itu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Sama dengan 60 bagi 2. Pindah ruas. Jadi Y-nya sama dengan 30 min X. Kemudian ke sasaran. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Nah, ini dia. X kali Y, Y-nya diganti dengan 30 min X. Nah, sudah mirip sekali. L maksimum. Sama rumusnya B kuadrat. Min 4AC, C-nya 0. Min 4A, min 4 kali min 1, 4. 900 bagi 4, 225. Jelas? Bisa ya? Oke, kita lihat lagi soal yang lain. Nah, ini ada sketsa grafik. Tentukanlah luas maksimum persegi panjang OABC. Dari gambar di bawah ini. Nah, ini persamaan garisnya sudah diketahui. 6X tambah 4Y sama dengan 24. Kemudian, cara menentukannya sesuai pertanyaan. Kita harus bikin modelnya, luasnya ini. Oke, kita jawab. Titik B terletak pada garis ini. Kemudian si B-nya kita anggap X, Y. Nggak tahu kita X-nya berapa, Y-nya berapa. Tapi udah kelihatan. Kalau seandainya kita anggap ini panjang, ini lebar, berarti panjang kali lebar. Berarti X kali Y. Jadi luasnya itu adalah X kali Y. Oke. Nah, ini ada yang dilangsungkan, pahami, akan diterangkan pelan-pelan. X-nya tetap, Y-nya diambil dari si garis ini. 4Y tahan, 6X pindah jadi min 6X, 24 kurang 6X. Baru masing-masing dibagi 4 atau langsung pernya panjang 4. Jelas ya? Kita ulangi, 24 kurang 6X per 4. Oke, dirapikan, 24X per 4 itu 6X. Min 6X kuadrat bagi 4 itu min 1,5X kuadrat. Nah, bentuknya sudah berbentuk fungsi kuadrat. Ditanyakan luas maksimum, langsung pakai rumus. B kuadrat, nah ini dia. Sudah dikuadratkan, C-nya 0. Per min 4A, min 4 kali min 1,5 itu 6. Jadi jawabannya 6 satuan luas.
Oke, kita lanjutkan. Suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam waktu X hari dengan biaya proyek per hari 3X kurang 90 tambah 120 per X. Nah, ini dalam kurung, satuannya Rp100.000. Supaya biaya proyek tersebut minimum, tentukanlah lamanya proyek tersebut diselesaikan. Oke, pahami dulu. Ini biaya per hari. Lama proyek itu X hari, berarti biaya totalnya selama X hari kita beri namanya B. Jadi B sama dengan biaya sehari, nah ini dia biaya sehari dikali lamanya X hari. Oke, kita bongkar. Dan sudah langsung diurutkan ini, 3X kuadrat yang ini, min 90X, sudah ini 120 per X kali X 120. Nah, bentuknya sudah fungsi kuadrat sesuai dengan bentuk soal dan pertanyaan. Tentukanlah lamanya proyek tersebut selesaikan supaya biaya minimum. Berarti B minimum. Rumusnya, ini maksudnya lamanya ya. Supaya biaya proyek tersebut minimum, tentukanlah lamanya. Berarti pembuat minimumnya. Jadi X sama dengan min B per 2A. Oke, ini kali min jadi 90 per 6. 15 hari. Nah ini jadi lamanya adalah 15 hari biayanya minimum. Kemudian suatu saat apabila tanyakan berapa biaya minimumnya, harga 15 ini, si X ini tinggal disubstitusikan ke biaya total ini. Ganti 15, 15, 15 tinggal dirapikan. Kalau ditanyakan berapakah biaya minimumnya. Tapi karena hanya ditanyakan lamanya berarti si X-nya. Jelas saudara-saudara? Mantap. Kita lanjutkan. Oh, ini ada soal latihan. Untuk evaluasi ada 3 nomor. Ini ulangi lagi tadi yang Bapak terangkan di bagian depan. Ini sudah ada tadi, cuma diganti kelilingnya. Kalau tadi 60, sekarang 100. Nah, ini versi baru, dipahami. Ini artinya EC ini sama panjang dengan FB atau BF. Oke, baik.